Assalamualaikum Mas Nanang Ruyat yang ada di Bekasi, silakan Mas Nanang untuk apresiasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izinkan saya melihat dari satu sisi dari bagian puisi Buya, yaitu tentang yang salah dan yang benar. Kan kalau saya baca, kalau saya ingat tuh di Al-Quran, rahmat Allah itu kepada yang dikehendaki oleh Allah. Iya. Jadi ada orang yang ya kafir, yang akan beriman. Gitu. Nah itu semua atas kehendak Allah. Allah juga punya kunci-kunci surga dan dunia. Ya alhamdulillah kita udah dikasih tahu, dibocorin kunci surganya. Nah kunci dunianya itu tidak semua orang tahu kunci dunia itu, karena di sini ada peran manusia dan iblis berperan di sini. Nah, sehingga benar salah itu agak sulit membedakannya. Di tokoh yang tadi yang otaknya kosong, ya mungkin saya termasuk yang kosong, itu sulit dia membedakan ini sebenarnya nggak benar gitu, tapi menurut pikirannya ya ini benar gitu, sehingga si tokoh laki ini menganggap bahwa otaknya kosong. Ya. Nah ini jadi kita sulit untuk melihat perbedaan salah dan benar, meskipun dalam hal keimanan. Nah contohnya, mohon maaf, contoh yang ada pada sesi Jenar, itu sampai sekarang masih kontroversi ya. Nah, padahal menurut yang bersangkutan itu benar gitu ya, tapi yang lain menganggapnya kurang benar. Nah sehingga saya butuh petunjuk dari masukan dari Buya, bagaimana nih kadang-kadang ditanya kita dinilai tidak benar gitu ya, walaupun pada akhirnya Allah sendirilah yang menentukan apapun profesi kita nantinya, sebagai apapun kita profesinya, pada akhirnya kebenaran itu hak mutlak dari Allah. Ya, contohnya ada tukang daging masuk surga, ada yang wanita yang zina masuk surga, atau lain-lain yang misalnya di luar dari ini orang beriman gitu, ini orang takwa, tapi ternyata bisa masuk surga. Sementara yang dianggap sebagai ulama sekalipun bisa aja masuk neraka dulu gitu. Mohon petunjuk Bu ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Nanang Ruyat. Beberapa fenomena yang disampaikan Bu ya, beberapa fenomena seperti kisah-kisah masa lalu, ada orang yang katakanlah pelaku pendosa, kemudian bisa masuk surga, dan juga ternyata banyak orang yang amalnya banyak, tapi kemudian di surganya belakangan atau tidak masuk surga. Ini sebenarnya gimana Bu ya penjelasannya? Bukan, yang hebat itu bukan orang yang tidak berdosa. Apa sih istimewanya orang yang tidak berdosa? Iya. Yang hebat itu orang yang berdosa tetapi bersegera meminta ampun, itu yang hebat. Dan dosa itu juga perlu ada. Kalau Anda tidak pernah melakukan dosa, kapan-kapan Anda harus mengqadha dosa juga. Supaya Anda merasakan pertobatan. Iya. Kalau Anda tidak pernah sakit, Anda tidak akan bisa merasakan kebahagiaan sehat. Anda tidak akan kelihatan ganteng kalau Anda tidak berdampingan dengan orang yang jelek. Anda tidak akan kelihatan kebenaran Anda kalau Anda tidak berdampingan, berhadapan dengan orang yang jahat. Seperti itulah kehidupan. Jadi persoalannya bukan masalah orang yang benar, orang yang berdosa. Persoalannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kan saya sudah mengatakan bahwa kebaikan yang kita lakukan, tetapi di penghujungnya ketika menimbulkan kesombongan dengan sedekah kita, dengan partisipasi kita membangun masyarakat, menyantuni anak yatim, mendorong jompo, semua kebaikan-kebaikan, tetapi ketika berakibat menimbulkan kesombongan pada dirimu, ya dibandingkan dengan orang yang melakukan dosa-dosa, tapi di penghujungnya diakhiri dengan pertobatan, ya masih mending dosa yang akhirnya bertobatan daripada kebaikan yang nantinya sombong.
Jadi menilai sesuatu itu terakhir, bukan di pertengahan, Ya. bukan di awal. Setelah selesai, itulah baru kita menilai. Kalau nilainya ternyata pertobatan ya baik berarti. Kalau dia punya kesombongan ya nggak baik berarti namanya kan gitu. Ya. Nah, kemudian artinya bahwa innallaha yakhtassu bi rahmatihi man yasha, itu memang betul Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Memang kita tidak bisa memaksakan Tuhan harus tunduk dengan hukum kausalita. Tidak perlu ada rasionalitas di sini. Bahwa Allah fa'alul lima yurid, sesuka-suka Allah itu persoalannya. Akan tetapi dalam realitanya itu tidak bisa dihindari. Ada kausalita itu berlaku di situ. Ada reasoning, ada alasan. Nah, jadi artinya orang yang banyak mendapat rahmat itu adalah umumnya adalah orang yang hatinya baik, yang rendah hati, yang pemaaf, ya kan, yang taat beribadah. Itulah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Tapi ada juga ya pelacur, hari itu pelacur, besoknya langsung jadi wali juga ada dikasih rahmat. Tapi itu kan jarang terjadi. Iya. Jadi kalau dalam hidup ini jangan meniru yang jarang terjadi dong. Tirulah yang banyak terjadi. Jadi orang dapat rahmat itu memang awalnya baik. Ya kan dari kecilnya sekolah madrasah dulu, bimbingan orang tua, ngaji Al-Qur'annya hatam, ya kan gitu. Salatnya rajin, orang tua mau orang takdim, perilakunya baik. Nah, itu kan mendapat rahmat Allah kan kebanyakan seperti itu. Iya. Dengan tidak menafikan orang yang dalam keadaan melacur pun bisa dapat rahmat juga kok. Tapi itu kan jarang. Jadi kalau niru yang banyak terjadi itu niru yang jarang terjadi. Yang banyak terjadi. Ya udah kita gitu. Baik, terima kasih.